Kalau ada masyarakat atau suku yang bertengkar gitu ya, ada masyarakat yang berperang, maka ketika bulan Rajab dia berhenti. Praying Oh iya, dan itu ketentuan karena mulianya bulan Rajab. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ya, kembali bersama kami di podcast Ruang Tubuh. Pripun kabarnya Pak? Lama tidak berjumpa. Sehat. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan juga para penyimak, pendengar dan yang biasa connect dengan di konten Ruang Tumbuh juga dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan segar bugar ya, dan selalu menikmati indahnya dunia ini gitu. Amin. Jangan lupa diaminin ya. Di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj ya Pak. Karena ini memasuki bulan Rajab dan sebentar lagi juga akan memasuki momen Isra Mi'raj yang merupakan momen yang termasuk momen yang terpenting di dalam kita umat Islam. Ketika kita mendengar Isra Mi'raj paling ini kan elinge Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah, terus buah tangannya atau hasilnya adalah perintah sholat kan ngoten nggih Pak. Alhamdulillahnya umat Islam itu banyak yang antusias dengan momen Isra Mi'raj, dengan banyaknya ada yang bahkan perayaan-perayaan besar, ada pawai, karnaval, bahkan seperti mereka merayakan Lebaran begitu Pak. Ya masih ada semangat ya, masih ada semangat, ghirah untuk merayakan peringatan hari-hari besar di agama gitu ya, termasuk Isra Mi'raj itu. Ya, kiranya ya memang penting untuk kita mengupas itu sejauh mana kira-kira Isra Mi'raj itu untuk kemudian bisa lebih bermakna kan gitu kan. Sekiranya kita tidak terlena hanya sebatas perayaan-perayaan saja, tapi tidak seremoni. Benar-benar ruhnya Isra Mi'raj itu bisa kita rasakan. Iya. Nah, bagaimana kita memaknai dengan makna yang sebenarnya Pak Isra Mi'raj? Untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara Isra Mi'raj Mbak Iva itu sebenarnya adalah berbicara yang tidak hanya berhenti pada perjalanan Nabi berisra Mi'raj gitu. Sebenarnya bulan Rajab itu bulan yang sudah punya makna keagungan sejak zaman pra-Islam. Rajab itu kan dari kata-kata at-tarjib ya. Tarjib itu bermakna yang mengagungkan atau mulia gitu. Sehingga memang bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan. Dan sebelum Isra Mi'raj sebagai sebuah peristiwa diperingati sebagai peristiwa Mi'rajnya Nabi, itu sebenarnya masyarakat jahiliyah itu juga sudah memuliakan namanya bulan Rajab. Bentuknya apa itu? Kalau ada masyarakat atau suku yang bertengkar gitu ya, ada masyarakat yang berperang, maka ketika bulan Rajab dia berhenti. Praying dan itu ketentuan karena mulianya bulan Rajab. Karena bulan Rajabnya, memuliakan bulan Rajabnya. Tapi alasannya untuk mereka apa Pak? Ya karena memuliakan, mengagungkan bulan Rajab itu. Salah satu bagian dari bulan-bulan yang dari dulu diagungkan gitu. Dimuliakan. Nah, ketika kemudian berbicara Rajab sebagai satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW, mestinya juga tidak meninggalkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena Nabi itu sebelum diperjalankan oleh Allah dalam Isra Mi'raj itu mengalami satu tahapan satu peristiwa besar dalam Nabi mengemban risalah nubuahnya itu. Nabi di tahun ke-10 dari kenabiannya itu kan dikenal dengan Amul Huzn ya. Di tahun yang berduka, duka, tahun yang susah gitu. Dan bahasa lebih jauh lagi itu Nabi itu ketika dalam Amul Husni itu beberapa peristiwa yang cukup menyita spiritual Nabi sebagai seorang insan ya.
tentu mengalami satu hal yang berat secara personal, tapi juga ada secara sosial kemasyarakatan gitu. Jadi Nabi itu pada tahun itu ditinggal Khadijah, ditinggal pamannya Abu Talib, seorang yang sangat mendukung, ya supporting besar dari dakwahnya Nabi dari dua orang itu. Khadijah supporting secara personal sebagai pendamping yang Nabi memerlukan betul kehadiran Khadijah itu ya. Supporting materi itu dari Khadijah. Pamannya Abu Talib itu supporting dari sisi sosial kemasyarakatan. Orang itu masyarakat Quraisy itu salah satu yang disegani adalah Abu Talib. Sehingga ketika kemudian masyarakat mau menentang Nabi, mau mempreser Nabi, mau menolak Nabi dari dakwahnya itu, maka tidak serta-merta itu secara vulgar diwujudkan karena masih ada pamannya, gitu ya. Ada tamengnya. Ya, dan itu kan memang berat dari seorang diri Nabi itu. Dan berjalan 10 tahun itu tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Nabi di Mekah itu. Ada wakilah disebutkan hanya beberapa puluh keluarga saja yang ikut Nabi, padahal sudah 10 tahun. Dari beberapa puluh kakak itu kan hitungannya tidak besar gitu, selama 10 tahun. Setelah itu Nabi kemudian sepeninggal dua orang pendamping Nabi itu, Nabi mengalami tekanan betul, diembargo Nabi itu. Kalau masyarakat ya mungkin dikucilkan gitu. Dikucilkan, kemudian dipreser secara masyarakat. Sehingga Nabi itu mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan Nabi itu disiksa fisik ya pasca sepeninggal dua orang itu. Jadi Nabi itu secara personal ditekan secara vulgar ya pasca peninggalnya paman. Sehingga Nabi ketika di tepi Ka'bah kemudian disakiti dan seterusnya itu ya ketika pasca sepeninggal pamannya. Kemudian juga ketika Nabi peristiwa di Taif dilempari batu dan seterusnya itu ya sepeninggal paman. Sehingga bahasanya pada saat itu Nabi itu kira-kira hari itu sudah habis lah kira-kira gitu. Habis lah Nabi. Di masyarakat tidak diterima, keamanannya tidak terjaga, sosial ekonominya tidak terjaga. Support. Itu diblokade ya bahasanya ya. Bisa jadi. Sampai urusan ekonomi itu betul-betul dikunci itu agar memang Nabi itu habis dalam membawa risalah baru, dalam dalam bahkan kehidupan dan penghidupannya, sampai kemudian Nabi ketika sepulang Taif peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Dari sini apa yang ketika kemudian sepulang dari Taif itu Nabi yang ketika pulang Taif itu bahkan keamanannya untuk pulang sampai di Mekah, Nabi itu sampai meminta pertolongan pada salah satu tokoh sesepuh suku Quraisy yang masih punya rasa simpati menanggung keamanannya Nabi untuk masuk Mekah. Sampai segitu. Nabi itu. Jadi memang habis betul Nabi pada waktu itu. Bahasanya kira-kira selesailah Nabi waktu itu. Nah, lalu sepulang dari Taif itu ditemuilah oleh malaikat Jibril dan kemudian diajak untuk Isra Mi'raj. Ketika kemudian bahasanya kemudian Isra Mi'raj itu kalau disambungkan dengan latar belakangnya adalah Nabi itu sedang mendapatkan satu ruang untuk refreshing gitu ya. Untuk penguatan diri, untuk mendapatkan hiburan itu, untuk mendapatkan penguatan spiritual dengan Isra Mi'raj itu.
Oleh karenanya, hal yang dari sini kita bisa ambil adalah ketika Isra Mi'raj itu menjadi sesuatu yang istimewa, menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi Nabi dari latar belakang kondisi yang seperti itu. Artinya apa? Ketika orang itu, misalnya kita dalam kehidupan ini itu mengalami satu dinamika yang tidak mengenakkan atau mendapatkan satu ujian kehidupan, maka yakinilah bahwa Allah itu akan memberikan solusi kepada kita. Dan siapa tahu hari ini yang ketika bicara kehidupan itu tidak mendapatkan satu ujian atau cobaan, karena memang intinya hidup itu ya ujian itu. Memang ujian hidup itu ya pasti dialami oleh semua orang gitu. Selama masih hidup ya pasti akan ketemu ujian. Berarti orang hidup itu harus mau diuji. Kalau mau hidup berarti harus mau diuji. Kalau tidak mau diuji ya mati aja. Ya bukan, terus kemudian jangan hidup kira-kira gitu. Oleh karenanya dalam kehidupan ini kita bisa mencontoh Nabi, bahwa dalam keadaan Nabi sedang mengalami satu ujian yang sangat berat itu, maka Allah menyapanya, dipanggilnya Nabi untuk menghadapnya, dan itu satu hal yang sangat istimewa. Tapi itu sebenarnya tidak cuma hanya pada Nabi Rasul Muhammad SAW saja, Mbak Iva, itu pada nabi-nabi yang lain dalam kondisi yang sangat berat itu ada satu hal yang menjadi mukjizatnya, yang mukjizat itu bermakna sesuatu yang diberikan oleh Allah di luar nalar lah, kira-kira gitu. Misalnya ujian beratnya para nabi yang lain, misalnya contoh ujiannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berat ujiannya. Apa ujiannya Nabi Nuh itu? Seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Hasilnya adalah hitungan jari yang ikut. Hanya puluhan orang yang ikut. Selama 950 tahun. Ada lagi yang paling berat. Istrinya tidak ikut, anaknya tidak ikut. Coba bayangkan. Bagaimana kita mau berdakwah, bagaimana kita mau mengajak orang lain, ketika kemudian yang dekat di belakang kita itu tidak cuma mau ikut gitu. Apalagi jadi supportnya ya Pak. Hari ini misalnya, ketika orang itu melihat ada anaknya, ada pasangan hidupnya yang sedang tidak nyambung dalam kehidupan kita, sedang menjadi ujian kita, maka lihatlah Nabi Nuh juga. Oh iya kan? Iya Pak. Ya kan banyak toh, bapaknya ahli masjid. Bapaknya ibadahnya rajin, anaknya diskotikan gitu kan, anaknya dunia malam gitu kan, orang tuanya berpecis gitu kan untuk bermasjid. Ke masjid. Anaknya tidak berpecis, malah rambutnya disemir. Model apa? Koyok sepet diwalik. Koyok sepet diwalik gitu. Sepet diwalik. Dan kemudian ada lagi seorang istri yang salihah, mendapatkan satu pendamping hidup yang seorang suami yang tidak saleh gitu ya. Berat juga. Seorang yang bapaknya saleh, ibunya saleh, anaknya tidak juga kunjung menjadi saleh gitu kan. Berat juga. Tapi saat itu Nabi Nuh kemudian mendapatkan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banjir bandang, ada peristiwa banjir, dan itu Nabi Nuh diberinya satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terselamatkan itu. Nah, ketika sudah nalar mentok nih, harus ngajak seperti apa lagi? Tiba-tiba Allah pasti akan memberikan solusi pertolongan, dan itu menjadi satu rumus kehidupan akhirnya gitu. Dan banyak nabi yang lain. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim itu nabi yang dia berdakwah sekian panjang, puluhan tahun dakwahnya, ratusan tahun dakwahnya, tidak ada yang ikut. Nabi Ibrahim itu tidak ada pengikutnya.
Bahkan disebutkan dalam Qissatul Anbiya itu, Nabi Ibrahim itu pengikutnya hanya satu. Siapa namanya? Sarah, Siti Sarah. Istrinya. Siti Sarah itu dulu jamaahnya. Oh. Dan jamaah yang ikut satu-satunya gitu. Kira-kira gitu kira-kira. Perempuan lah. Lalu ketika satu pengikut ini mau ditinggalkan, dia tidak mau. Dia mau berteman kepada siapa lagi, sudah jadi pengikut. Akhirnya terus diajak dan kemudian dijadikan istri. Maka ketika kemudian hari ini melihat ujian kepada Ibrahim itu berat, ketika dia harus dalam berdakwah panjangnya tidak mendapatkan satu hasil dakwah yang signifikan. Tetapi Allah selalu memberi solusi itu. Apa bentuknya? Anak cucunya Ibrahim itu jadi nabi. Jadi tokoh-tokoh besar. Kan? Maka dia punya gelar Abul Anbiya. Bapaknya para nabi, karena keturunannya jadi orang-orang yang sukses. Apa yang bisa kita ambil hari ini? Maka ketika orang itu misalnya punya ilmu, berdakwah dan seterusnya, maka dia tidak boleh berhenti hatta sampai dia ketika harus tidak mengajar di masyarakat karena tidak punya murid misalnya, dia harus mengajar anak-anaknya. Minimal ya Pak. Dia harus menghantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses. Jadi orang-orang yang soleh dhahiran wa batinan, soleh fid dunya hatta akhirah gitu kan. Maka tidak boleh lalu kemudian dia punya ilmu diam, kemudian tidak mengajarkan ilmunya. Apalah yang harus dia lakukan? Ada anak-anaknya yang harus diajari. Ada anak-anaknya yang harus dia dampingi itu. Untuk itu. Nah, maka oleh karenanya Isra Mi'raj itu adalah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Yang itu di luar nalar, Isra Mi'raj itu. Bagaimana mau dilogika pada waktu itu? Harus dalam perjalanan satu malam itu dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Maka itu mukjizat gitu. Oleh karenanya ketika melihat Isra Mi'raj adalah tidak sekedar melihat sebuah perjalanan Nabi dan kemudian melihat satu wahyu namanya salat. Tidak hanya dilihat dari sesuatu yang sesempit itu, sependek itu gitu. Tetapi lihatlah bahwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat besarnya Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang itu di luar nalar. Itu yang kemudian bahwa dengan Isra Mi'raj itu sesuatu yang sangat istimewa gitu. Maka kemudian kalau sudah bisa melihat Isra Mi'raj itu dari latar belakangnya, kita bisa ngambil satu hikmah satu kan? Kehidupan ini ketika ada ujian, ketika ada ketika ada hal-hal yang kita sudah mentok, tidak bisa lagi menggunakan nalar kita, maka kita masih punya Tuhan gitu. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang akan tentu akan menyapa hambanya, yang tentu akan memberikan satu pasangan kehidupan. Setelah ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada susah, ada senang. Maka hidup itu tidak boleh putus asa. Maka hidup itu harus dihadapi dengan sebuah optimisme. Kenapa? Karena kita punya Allah, kita punya tempat sandaran yang kokoh. Orang yang putus asa, maka bahasanya, bahasa sufinya itu, orang itu kayak orang yang tidak punya Tuhan. Kalau orang itu kemudian dalam keterputusasaan, tidak lagi kemudian menjalani hidup dengan sebuah optimisme, maka kayak orang yang tidak punya Tuhan. Dan itu kadang terjadi di masyarakat bahkan kita. Kadang di kita juga. Oh ya, padahal kita juga sholat. Padahal kita juga ibadah, gitu kan? Padahal kita juga menjalani satu
satu peribadatan dalam agama gitu. Yang seharusnya mengkoneksikan kita dengan Allah gitu, tapi mungkin tidak terkoneksi dengan baik. Ya. Oke Pak. Nah, itu ya teman-teman. Jadi hikmah dari Isra Mi'raj diantaranya adalah kita harus yakin bahwa setiap adanya ujian pasti berbarengan dengan itu pasti adanya solusi. Jadi jangan sampai kita putus asa. Siapapun yang hidup pasti akan mendapatkan ujian, bahkan seorang nabi pun itu juga mendapatkan ujian, padahal nabi adalah kekasih Allah ya Pak ya, semuanya akan mendapatkan ujian. Bahasanya gini Pak, bahasanya. Loh, kalau kamu nggak mau diuji dalam kehidupan ini sopo gitu kan? Lah iya. Iya kan? Kalau kamu kok nggak mau diuji, nggak mau kemudian mendapatkan satu perjalanan kehidupan yang harus dijalani dalam dinamikanya. Loh, kamu itu siapa? Ya namanya hidup ya Pak. Iya itu. Kalau nggak pengen ada ujiannya, nggak ada masalahnya, ya silahkan. Silahkan. Ya kita itu makhluk gitu kan. Kita itu bukan penentu tapi ditentukan gitu. Kita kemudian bisa menempatkannya di situ. Dan kemudian bahwa ketika orang itu harus menjalani kehidupan ini dengan segala dinamika dalam bentuk ujiannya, maka ya inilah kehidupan yang sesungguhnya. Karena ujian itu pasti akan mendapatkan sesuatu, di balik itu Allah punya rahasia besar gitu. Di balik ujiannya Nabi, siapa mengira bahwa akan diisrakan? Dan peristiwa Isra itu selain mukjizat, maka menampakkan betul bahwa betapa mulianya kedudukan manusia itu, mengalahkan yang lain. Dan semulia-mulianya malaikat itu malaikat Jibril. Tetapi semulia-mulianya Jibril, dia berhenti pada makam tertentu, tidak bisa mengantarkan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Dan itu menunjukkan bahwa manusia itu mulia daripada. Nah, dia adalah takdirnya dalam kemuliaan semulia-mulianya. Oke Pak. Nah, kemudian oleh-oleh dari apa? Kalau boleh Pak disebut oleh-oleh. Hasil dari Isra Mi'raj itu adalah wahyu Allah, perintah untuk sholat, gitu Pak. Terus kemudian di dalam firman Allah kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu mencegah dari hal-hal yang keji dan munkar. Tapi pada kenyataannya kita ambil contoh saja di Indonesia ya Pak. Indonesia itu mayoritas Muslim. Ya kita harus nonton saja. Insya Allah semuanya sudah sholat gitu ya Pak. Ya. Tapi mengapa ya kita tidak bisa memungkiri bahwa seperti kemarin musibah di Sumatera itu mungkin kita tidak bisa menyebut kalau itu bencana alam ya, memang karena reaksi alam saja. Tetapi memang ada campur tangan manusia yang merusak gitu Pak. Padahal kan tahsya anil fahsya il munkar. Tanha anil fahsya il munkar gitu Pak. Lalu bagaimana Pak? Apakah sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajibannya saja atau bagaimana sehingga firman itu tidak seolah tidak berlaku kepada manusia dalam implementasinya? Begini ya, bahwa salat itu sebagai sebuah kewajiban ya, tetapi bahwa di balik diwajibkannya sholat itu tentu ada maqasidnya. Sholat itu syariat, tapi di balik syariat itu ada maqasid syar'inya. Maqasid syariah. Ada ilmu, ada hikmah. Nah, ilmu itu adalah satu pemahaman yang dia bisa menjalankan dari apa yang ada di dalam, tertera dalam keilmuan itu, bisa berjalan. Tetapi bahwa di balik ilmu itu ada lagi yang terdalam maknanya dari keilmuan itu ketika sudah memunculkan hikmah. Nah, hikmah itu yang kemudian bisa menuntun orang untuk menuju jalan kebaikan itu. Contohnya begini. Jadi ketika orang punya ilmu tentang bagaimana cara menjalankan puasa Senin Kamis, ini kan? Diajari oleh ustadznya hukumnya puasa Senin Kamis sunnah.
Kemudian caranya puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Orang bisa untuk memahami itu. Orang kuat untuk menjalani itu. Apakah semuanya juga puasa? Tidak. Nah, maka disitulah letaknya. Ada ilmu, ada hikmah. Itu. Ada ulumul akli, ada ulumul qalbi. Udah. Maka kemudian bahwa ada satu tokoh sufi besar pada zamannya. Dia ketika ditanya tentang problematika kehidupannya itu, bagaimana memperbaiki dirinya, apa jawabnya? Alaika bis salati. Perbaikilah salatmu, maka kehidupanmu akan menjadi baik. Apa yang bisa kita pahami dari situ? Orang itu kalau punya perilaku baik, maka pasti dia berangkat dari orang itu sholatnya sudah baik. Tapi kalau orang sudah sholat kok belum berperilaku baik, berarti sholatnya yang belum baik. Aduh. Maka orang kok sudah sholat belum punya perilaku baik. Orang sudah sholatnya ya 5 waktunya ya, tapi masih pemarah misalnya. Aduh. Ada enggak kira-kira? Ada, Pak. Ada. Datang enggak orangnya? Datang aja. Sudah sholat masih pemarah, perbaikilah sholatmu. Orang sudah sholat masih serakah. Astagfirullah. Maka satu jawabannya, sholatnya belum baik, dan perbaikilah sholatmu. Orang sudah sholat korupsi lagi, ada enggak? Ada. Jangan bilang banyak ya. Semoga gak ada, Sudah Pak, ya. sholat masih korupsi lagi. Gitu. Ada apa ini? Maka perbaikilah sholatmu. Berarti sholatnya belum baik. Contoh begini, Pak. Bukan apa-apa ya. Saya itu beberapa kajian kitab kan. Misalnya kita kajian kitab Bidayatul Hidayah itu. Mulai dari itu kan fikih tasawuf ya. Mulai dari toharohnya sampai sholatnya, kajian kita itu tiap minggu hari Kamis jam 10 sampai setengah 12. Berapa durasinya berarti? 1,5 jam. 1,5 jam. Itu 2 tahun belum selesai. Untuk kemudian mengupas bagaimana toh kemudian memperbaiki sholat kita itu. Mulai dari toharohnya sampai kemudian masuk kepada ibadah salatnya. 2 tahun, Pak. Masih baru sampai pada membahas doa iftitah. Baru awal sekali, Pak. Maka ketika kemudian mau memperbaiki salat, ternyata tidak cuma sepenggal bahwa salat ini takbirnya. Secara syariat itu sudah selesai lah kira-kira kita itu. Proses untuk terus memperbaiki diri itu menjadi sebuah keniscayaan. Bahasa globalnya lagi kesimpulan kita begini, Pak. Dari umat Islam Indonesia yang 80 atau 90% ini, berapa yang sholat? Harus survei dulu, Pak. Ya kan? Mungkin dari 90% itu mungkin yang sholat 50%-nya. 50% ini yang sholat, kemudian berapa persen yang dia bisa sholat aktif 5 waktu dulu. Kan? Ada yang sholatnya bolong-bolong, ada yang sholatnya Jumatan toh. Ada yang sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha toh, gitu kan? Dari sekian persen yang sholat tadi, 50% dari 50% yang sholat tadi, maka seberapa yang sholatnya sudah benar secara syariat. Dari 50% dari yang tadi dapat yang benar tadi, 50% syariat. Secara syariat. Dari 50% itu seberapa yang bisa memahami maqasid syar'inya gitu. Tinggal berapa persen, Pak, itu. Dan kita bisa menghitung itu. Kenapa kemudian innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tampaknya bangunan masjid itu bisa berdiri megah, tetapi kemudian kemungkaran bertambah dan selalu bertambah. Kenapa kemudian itu ada? Kita lihat misalnya kalau dari sudut
kebencanaan itu dilihat dari sisi sudut bencana itu sebagai akibat hukumnya Allah, sunatullah dari manusia melakukan kerusakan itu adalah mungkin sholatnya belum bisa membawa orang itu untuk menghentikan nafsu serakahnya. Dan itu siapapun, dari level manapun gitu. Karena orang kecil itu serakahnya kecil. Kalau orang besar, serakahnya besar. serakahnya juga besar ini kan. Oleh karenanya, ayyuhal hudur, Isra Mi'raj itu adalah bukan sebuah majelis untuk bersama-sama beramai-ramai mengadakan satu acara seremoni, tapi lebih dari itu, lebih jauh dari itu, bahwa Isra Mi'raj itu adalah mari kita terus untuk berbenah dan membenahi diri kita melalui sholat kita ini. Maka sholat yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Kalau sudah sholat pribadinya belum baik, berarti sholatnya belum baik. sholatnya belum baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Soleh. Sangat deep sekali. Jadi mikir Pak, ini sholat saya udah belum belum. Oke, teman-teman, yuk kita perbaiki sholat kita. Ya, kalau kita merasa gimana ya caranya biar sholat saya itu benar, kita belajar. Jangan hanya belajar-belajar ilmu formal saja, tapi ilmu-ilmu yang tentang ibadah, apalagi sholat ya. Sholat imaduddin, sholat yang sebagai cerminan diri kita ya Bang, kita juga harus belajar tentang itu. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kami tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di channel YouTube kita. Dan silahkan juga mampir di IG Kak Agung Nukusman. Oke, sekian dari kami. Sekian podcast Ruang Tumbuh kali ini. Ruang Tumbuh, hadirkan ilmu untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.